Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 3, ekspresi diri melalui hobi. Nah, kita akan bahas bagian 5 di halaman 69 sampai 74 ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mulai membahas bagian pertama di menyimak. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Ini adalah kreasi membuat kucing dari kertas origami. Sekarang, siapkan kertas origami atau kertas berbentuk persegi lainnya di atas meja. Siapkan pula pensil atau pulpen berwarna. Simaklah petunjuk dari guru tentang langkah-langkah membuat kreasi ini. Setelah selesai, bandingkan hasilnya dengan gambar. Apakah sudah sesuai ya? Nah, ini nanti prakteknya dengan Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk membuat kreasi lainnya, kalian bisa melihat petunjuk di tautan berikut. Jadi ini ada contoh untuk petunjuknya ya. Ini ada linknya, nanti adik-adik bisa buka. Nah, sekarang salin dalam buku tulis langkah-langkah membuat kreasi kucing dari kertas origami. Nah, nanti dibuka saja ininya ya. Nih, kita coba Karina bukakan sebentar ya. Wah, sayangnya ini sudah tidak bisa dibuka ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa adik-adik cari di Google ya. Nah, kemudian yang berikutnya kreativitas. Apakah di rumah kalian ada kardus yang tidak terpakai? Jika ada, kalian dapat meniru cara Jeffrey memanfaatkan kardus tersebut menjadi sesuatu yang kreatif. Kali ini Jeffrey akan membagikan cara membuat hewan mainan dari kardus bekas. Cobalah, ini mudah sekali. Nah, nanti jika sudah selesai, kumpulkan semua mainan hewan yang dibuat teman sekelas kalian. Buatlah sebuah diorama kebun binatang mini di kelas kalian. Diorama tuh seperti ini ya. Jadi dari kardus ya, lalu buat seperti tempat-tempat kebun binatang ya. Nah, prosedur membuat mainan dari kardus bekas. Bahan yang diperlukan adalah kardus bekas. Kalau alat-alatnya adalah pensil ya, kemudian alat warna, spidol, krayon, pensil warna, dan gunting. Caranya yang pertama, gambarlah pola binatang sesuka hatimu, misalnya gambar monyet, gambar gajah ya, dan lain-lain. Kemudian buatlah pola U untuk kaki-kakinya. Nah, guntinglah gambar yang sudah kamu buat tadi. Guntinglah sedikit di bagian bawah badan hewan untuk tempat memasukkan bagian kakinya. Berilah warna yang sesuai, pasangkan bagian kaki ke dalam bagian badan. Pastikan mainanmu sudah dapat berdiri tegak. Hore, mainanmu sudah siap dimainkan. Nah, ini juga ya caranya juga di di websitenya. Kita coba buka dulu. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik sudah klik di link di buku ya, di salin, nanti bentuknya kayak gini. Misalnya tadi di sini ada gambar gajah, jerapah, unta sama ini kuda zebra ya. Ini contohnya, ini bagian badan, ini yang tadi diberikan sedikit guntingan ya. Nah, ini huruf U untuk kakinya. Nih, jadinya kayak gini tuh, kakinya jadi kayak huruf U ya. Nah, nanti boleh adik-adik lihat ke sini ya. Nah, berikutnya, setelah berhasil membuat kreasi dari kardus bekas, jawablah pertanyaan berikut. Ya, apakah tujuan penulisan teks prosedur? Tujuannya adalah memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Yang kedua, bahan apa sajakah yang diperlukan? Tadi yang diperlukan kardus bekas, pensil, ya. Kalau bahan sebetulnya kardus saja, kalau pensil itu alat-alatnya ya. Pensil, alat warna, gunting. Kemudian berapa langkah yang diperlukan dalam membuat mainan? Tadi ada 6 ya, 6 langkah. Bagaimana bentuk pola untuk membuat kaki? Kaki itu bentuknya U. Yang kelima, apa tujuan menggunting bagian bawah pola badan untuk tempat memasukkan bagian kakinya? Berikutnya, bacalah pernyataan di bawah ini dengan seksama. Kemudian tentukanlah apakah pernyataan tersebut benar, B, atau salah, S ya. Kita lihat yang pertama. Menggambar pola U dilakukan sebelum menggambar pola binatang. Nah, ini benar nggak ya?
Nah, menggambar pola U sebelum menggambar pola binatang. Kita lihat aja di sini. Nah, sebelum salah, harusnya sesudah ya. Harusnya sesudah, berarti kita jawab salah. Alat yang digunakan adalah kardus. Nah, kalau kardus itu bukan alat tapi dia bahan. Jadi ini salah. Pola digunting setelah selesai digambar. Pola digunting. Iya, selesai digambar digunting, betul ya. Ini betul. Membuat mainan dari kardus bekas tidak memerlukan lem, betul ya. Pengerjaan selesai saat model hewan dari kardus bekas sudah dapat berdiri tegak. Ini juga betul. Oke, nah berikutnya kita ada di bagian menulis. Setiap orang memiliki hobi yang ditekuni. Apakah hobi kalian? Nah, sekarang saatnya berbagi melalui tugas menulis berikut ini. Tuliskan pada buku tulis sebuah prosedur untuk mengajarkan cara melakukan atau membuat sesuatu sesuai dengan hobi kalian. Beberapa contohnya, cara memasak nasi goreng, melakukan servis pada olahraga bulu tangkis, membaca not, menggambar pemandangan, lalu menata tempat tidur, dan lainnya. Ikuti contoh teks penulisan prosedur yang memuat judul, tujuan, alat, dan bahan-bahan, langkah-langkah, dan penutup ya. Sertakan gambar ya kalau bisa ya, atau diagram. Nah, lalu gunakan latihan sebagai penulisan teks prosedur pada kegiatan sebelumnya. Karina contohkan di sini adalah membuat. Oh, ini belum ada judulnya ya. Karina berikan judul. Cara membuat ondel-ondel. Ya, bahannya kayu randu, kayu kapuk, tali, kain berwarna, fiber, kertas kreps, dan cat. Kalau alat-alatnya cutter, gunting, dan amplas ya. Caranya, rangkailah 14 buah bambu yang telah dibelah secara melingkar. Kemudian ikat bambu tersebut dengan kuat sehingga menjadi kerangka dalam. Tutup kembali permukaan kerangka dengan menggunakan lembaran-lembaran kain baju dalam, selendang, dan rok yang ditata menyerupai setelan baju. Untuk membuat topeng ondel-ondel, olesilah permukaan dalam cetakan dengan fiber secara merata. Proses tersebut kemudian diulangi hingga beberapa kali sampai cukup tebal. Kemudian tunggu hingga kering. Setelah itu, topeng tersebut sudah bisa dilepaskan dari cetakan. Apabila ditemukan permukaan ada yang berlubang, lakukan penambahan fiber secara manual dengan menggunakan tangan. Kemudian topeng tersebut diamplas hingga halus dan licin. Setelah diamplas, topeng tersebut didempul dan kemudian dicat untuk dilukis menggunakan cat minyak. Kembang kelapa tersebut dibuat dari lidi yang dililitkan di atas kertas krep, kemudian dipasangkan kembali kepada kepala ondel-ondel. Kemudian langkah selanjutnya adalah sambungkan kepala ondel-ondel tersebut dengan badannya. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, ondel-ondelmu sudah jadi gitu ya. Nah, boleh ditambahkan untuk penutup. Nah, pembelajaran kita sudah selesai sekarang ya adik-adik ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.